perkenalkan, nama saya Sefari Spasial dengan MP 2463 Di sini saya dari kelompok 1 membahas tentang menganalisis model bisnis dan rancangan inovasi Snackbox. Baik, selanjutnya adalah latar belakang. Snackbox adalah paket camilan berisi kombinasi kue tradisional dan modern, dikemas rapi dan higienis untuk berbagai acara formal maupun santai. Usaha Esa Cookies dipilih sebagai objek kajian karena dekat dengan kehidupan sehari-hari, melibatkan aspek perencanaan, produk, hingga pemasaran dan pemaduan unsur tradisional modern. Usaha masih skala rumah dengan segmentasi terbatas dan pemasaran sederhana, membuka peluang pengembangan lebih lanjut. Baik, di sini ada rumusan masalah. Pertama itu bagaimana kondisi model bisnis Snackbox saat ini berdasarkan bisnis model Canva. Yang kedua itu permasalahan dan hambatan apa saja yang dihadapi dalam menjalankan dan mengembangkan usaha. Yang ketiga itu peluang inovasi apa yang dapat meningkatkan daya saing usaha. Yang keempat itu bagaimana rancangan inovasi beserta perkiraan dampaknya. Baik, selanjutnya adalah profil objek bisnis tentang Esa Cookies identitas usaha. Yang pertama itu bidang usahanya kuliner atau camilan tradisional dan modern. Yang kedua itu jenis usahanya UMKM skala rumahan. Ini pemiliknya Ibu Amelia, berdiri sejak 2019, lokasi Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Media pemasarannya bisa melalui Instagram, WhatsApp, dan penjualan langsung. Berikut ini adalah produk dan target pasarnya. Paket Snackbox berisi kue tradisional seperti lemper, risoles, kue lapis, dan lain-lainnya. Berikutnya kue modern seperti pasrey, roti isi, camilan kekinian, termasuk paket bundling untuk acara. Begitu targetnya, ibu-ibu, pengajian, dan arisan. Kedua itu staf dan sekretaris perusahaan. Yang ketiga itu mahasiswa dan panitia acara kampus. Yang keempat itu event organizer dan wedding organizer. Baik, selanjutnya ada BMC, bisnis model kanvas. Kondisi saat ini. Yang pertama itu customer segment, ibu-ibu pengajian, staf, perusahaan, mahasiswa, EO, wedding organizer. Yang kedua itu value proposition, harga terjangkau, varian kuenya enak, dan bahan baku premium. Yang ketiga itu channels, media sosial, marketplace, dan penjualan langsung, word of mouth. Yang keempat itu customer relationship, layanan ramah, responnya cepat, diskon pelanggan setia. Yang kelima itu revenue stream, penjualan per piece, terus harga banding, terus kerjasama antara pedagang. Yang keenam itu key concept, bahan baku, peralatan dapur, dan tenaga kerjanya modal usaha. Yang ketujuh itu key aktivis, produk, quality control, pengawasan, promosi, pengiriman. Yang ke-8 itu key partnership. Kita di sini pakai supplier bahan baku antara sesama pedagang kue. Cost struktur, kita memakai bahan baku, kemasan, gaji karyawan, biaya promosi. Yang selanjutnya adalah identifikasi permasalahan bisnis atau PISWON. Yang pertama itu tenaga kerja terbatas, pemasaran digital belum dikuasai. Yang kedua itu method, promosi masih word of mouth atau sistem pre-order belum terstruktur. Yang ketiga itu material, tergantung supplier tunggal, harga bahan baku fluktuatif. Yang keempat itu machine, peralatan skala rumah tangga, kapasitas produksi terbatas. Yang kelima itu market persaingan ketat, segmentasi sempit, permintaan musiman. Yang terakhir itu money, modal terbatas untuk ekspansi dan promosi. Selanjutnya adalah peluang inovasi atau scamper. Yang pertama itu substitute plastik, kemasan plastik dengan kertas anyaman, bumper ramah lingkungan. Yang kedua itu kombin kue tradisional dan modern plus kue kekinian atau teh herbal. Yang ketiga itu ada
Varian menu musiman seperti Ramadan, wisuda, Natal, dan Tahun Baru. Yang keempat itu modif, seperti ukuran mini, reguler, family pack, terus varian rasa premium. Yang kelima itu food to alter us, souvenir pernikahan, hampers perusahaan, hadiah ulang tahun. Yang keenam itu eliminate, kurangnya pengalaman, kurang pengawet, dan pengemasan berlebihan, lebih sehat dan efisien. Yang terakhir itu rearranger, alur produksi plus pre-order dahulu baru produksi. Yang selanjutnya adalah rancangan inovasi, snackbox kustomisasi digital dengan kemasan ramah lingkungan. Pertama itu inovasi proses, sistem pre-order digital platform, WhatsApp bisnis, katalog, integritas jadwal produksi. Yang kedua itu investasi paket bundling tematik, pengajian, rapat kantor, wisuda, atau pernikahan. Inovasi kemasan, kemasan kertas jadi anyaman baru dengan label modern. Selanjutnya, rancangan inovasi bisnis, strategi implementasi inovasi. Yang pertama itu menyusun katalog digital, menu bundling, estimasi harga. Kedua itu menerapkan sistem pre-order dengan batas waktu H-2 sebelum acara. Yang ketiga itu uji coba kemasan ramah lingkungan pada saat berskala kecil terlebih dahulu. Yang keempat itu menjalin kerjasama dengan pemasok kemasan ramah lingkungan. Yang kelima itu promosi bertahap menonjol kemasan baru dan sistem pengemasan plastis. Yang keenam itu evaluasi berkala secara respon pelanggan dan efektivitas sistem. Selanjutnya, perencanaan inovasi bisnis, perkiraan dampak inovasi. Pertama itu pelanggan, kemasan lebih praktis dan fleksibel, persepsi produk lebih premium. Kedua itu promo operasional, produksi lebih terencana berbasis data pre-order, stok lebih terkendali. Yang kedua itu pendapat. Yang ketiga itu pendapat, memperluas jangkauan pemasaran digital dan margin bundling lebih baik. Yang terakhir itu daya saing, diferensiasi produk lewat kemasan ramah lingkungan dan sistem modern. BMC, Pusis model kanvas setelah inovasi. Yang pertama itu custom segmen, komponen dan komunitas daring peduli lingkungan. Yang kedua itu value proposition, cita rasa autentik plus kemasan ramah lingkungan plus kustomasi. Yang ketiga itu channels, media sosial, WA bisnis katalog, marketplace, order digital. Selanjutnya customer relation, layanan responsif via katalog digital, program pelanggan setia. Yang selanjutnya revenue streams, perpis, paket bundling terautomatik, kerjasama sama EO, PO penjual daring. Selanjutnya key search system pre-order digital dan kemasan ramah lingkungan. Selanjutnya key aktivis produk berbasis data pre-order kemasan ramah lingkungan. Selanjutnya key partnership, ini pemasok kemasan ramah lingkungan terus mitra EO. Selanjutnya cost struktur, terus biaya kemasan ramah lingkungan dan pengembangan sistem pre-order. Baik, di sini kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya, BMC saat ini skala rumahan, segmentasi terbatas, operasional belum terstruktur. Selanjutnya, akar masalah utama faktor material dan marketplace e-commerce. Selanjutnya, scamper, penghasilan berbagai alternatif, inovasi, produk proses, dan kemasan. Selanjutnya, inovasi terpilih menjawab masalah utama dan dampak positif bagi usaha. Sini rekomendasinya, terapkan sistem pre-order digital secara bertahap. Yang kedua itu jejaki kerjasama dengan terlebih dahulu antara pemasok bahan baku. Selanjutnya, uji coba kemasan ramah lingkungan pada skala kecil dahulu. Selanjutnya, tingkat kapasitas pemilik dalam pemasaran digital keuangan. Yang terakhir, ukuran dampak inovasi secara kuantitatif pada penelitian selanjutnya. Baik, sekian dari saya. Selebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.